Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan pada kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengasuh saya Bu Yuli Astuti dan perkenalkan nama saya Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ordo-ordo Aves. Jadi di sini saya akan membahas dulu tentang pengertian Aves. Aves merupakan hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis, kulit, dan merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Bulu burung dapat beradaptasi pada lingkungannya membentuk sayap sehingga sebagian Aves memiliki kemampuan untuk terbang. Adapun burung yang memiliki sayap tetapi tidak dapat terbang, seperti burung onta, ayam, kiwi, kalkun, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah perkembangan Aves. Klasifikasi pertama, burung dikembangkan oleh Francis Willoughby dan John Ray dalam Ornithology, volume 1676. Carolus Linnaeus menyempurnakan pada tahun 1758 dengan merancang sistem klasifikasi taksonomi yang digunakan saat ini. Burung secara biologis dimasukkan dalam kelas Aves dalam taksonomi Linnaeus, sedangkan Aves berdasar pengolongan taksonomi filogenetik masuk dalam Clade Dinosaurus Theropoda. Aves dan kelompok yang masih bersaudara, Clade Choroidea, bersama-sama masuk dalam Clade reptil Axouria. Secara phylogenetikal, Aves secara umum didefinisikan sebagai semua keturunan terbaru dari nenek moyang bangsa burung modern dan Achypoteri Horachpihica. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ordo pada Aves. Berikut ini teman-teman akan mempelajari tentang klasifikasi ordo-ordo Aves. Ordo ini belum mencakup semuanya teman-teman, melainkan terdapat ordo-ordo lain yang dapat kita pelajari lagi. Tapi kita fokus dulu ke 15 ordo atau bangsa dari kelas Aves ini. Kita masuk kepada pembahasan setiap ordonya ya teman-teman. Baik, yang pertama ada ordo Accipitriformes. Ordo Accipitriformes ini sebelumnya dimasukkan dalam ordo Falconiformes. Namun hasil dari penelitian kekerabatan genetik menunjukkan bahwa keduanya merupakan ordo yang terpisah. Mereka memiliki paruh tajam berkaitan dengan care yang lembut di depan lubang hidung. Accipitriformes memiliki kaki yang kuat dengan cakar raptorial dan cakar belakang yang fleksibel. Sayap mereka panjang dan cukup luas, cocok untuk terbang membumbung dengan 4-6 bulu primer luar berlekuk. Sebagian besar spesiesnya relatif berumur panjang dan memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Ada Accipitrivirgatus, yaitu elang alap jambul. Ada Penis pileochus, yaitu burung sikep madu Asia. Kemudian Aquila gournei, Raja Wali, dan kukus. Dan selanjutnya Speciatus bartelli, yaitu elang Jawa. Baik teman-teman, bisa lihat gambarnya, ada elang alap jambul, ada sikep madu Asia, ada Raja Wali kukus, dan elang Jawa. Baik, selanjutnya yang kedua ada ordo Aceriformes. Ordo Aceriformes ini meliputi burung air tawar yang memiliki bulu lebat dan kedap air dengan warna yang bervariasi. 3 jari depan dihubungkan oleh selaput kulit yang digunakan untuk mengayuh saat berenang. Paruh pipi dengan
tepian berlalur, berfungsi untuk menyaring makanan pada air atau lumpur. Contoh spesies ordo Aceriformes ini yaitu Belibis totol, itik kelabu, angsa hitam. Nah, teman-teman bisa lihat gambar spesiesnya, ada Belibis totol, titik kelabu, dan angsa hitam. Baik, kemudian yang ketiga ada ordo Apodiformes. Jenis-jenis burung dalam ordo ini berukuran kecil hingga sangat kecil dan memiliki paruh yang pendek, lebar atau panjang ramping. Sayap relatif ramping dan meruncing serta mengepat dengan cepat. Tulang humerus tebal dengan una yang pendek. Tipe kaki Patprodactyli, posisi keempat, jari berada di depan. Contoh spesiesnya ada Colocalia nanicorensis, yaitu walet polos, Hirodapus coldacutus, yaitu kepinis jarum Asia, ada Hemiprons longipernis, yaitu tepekok jambul. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambarnya, ada walet polos, ada kepinis jarum Asia, dan tepekong jambul. Kemudian yang keempat ada ordo Apterygniformes. Ordo Apterygniformes adalah ordo Aves yang tidak bisa terbang dengan ciri tulang coracoid, dengan skapula kecil, tidak bisa terbang, terestrial, bulu seperti rambut, dan tidak memiliki aftershock. Sayap rudimenter, paruh panjang dan ramping, lubang hidung di ujung paruh, leher dan tungkai pendek, tungkai dengan 4 buah jari, tulang segmentum, tidak memiliki carina sterni. Contoh spesiesnya ordo Apteriformes ini yaitu burung kiwi. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambarnya, yaitu burung kiwi. Baik, selanjutnya yang kelima ada ordo Bucerotiformes. Ordo Bucerotiformes sebelumnya diklasifikasikan sebagai anggota Coraciformes. Namun, peningkatan jumlah buksi morfologi dan genetik tampaknya mendukung burung-burung ini menjadi cukup khas untuk terpisah menjadi ordo tersendiri. Ciri-ciri umum dari ordo ini adalah paruh berukuran besar kecuali hopo dan memanjang dengan otot leher kuat serta beberapa ruas tulang leher yang menyatu. Bulu ekor berukuran besar dan kaku. Tipe jari kaki tergolong Shaldacithi. Contoh ordo spesies Bucerotiformes ini Burenichornis comatus, yaitu rangkol jambul, Buceros rhinoceros, yaitu rangkong culabada, Rhinoply vigil, yaitu rangkong gading. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambarnya, ada rangkong jambul, rangkong culabada, dan rangkong gading. Kemudian yang keenam ada ordo Caprimulgiformes. Kelompok burung ini umumnya adalah insektivora dan nokturnal. Mereka memiliki bulu halus dan berpola bercak untuk kamuflase. Paruh kecil dan pendek tetapi dapat mengganggang lebar untuk menangkap serangga yang dilengkapi oleh oran misai atau kumis peraba. Kaki pendek dengan jari belakang yang kecil. Kebanyakan Caprimulgiformes adalah monogami. Mereka berkembang biak dengan pasangan yang sama selama bertahun-tahun. Burung Caprimulgiformes tidak membangun sarang, tetapi bertelur langsung ke tanah atau cabang pohon. Spesiesnya ada Bacrhostomus thaleatus, yaitu paruh kodok bintang, Auratopodus maitacalis, yaitu tatarau kumis, dan Carimugus
cus cabak kelabu. Teman-teman bisa lihat gambar sebelahnya. Baik, kemudian yang ketujuh ada Ordo Charimiformes. Ordo Charimiformes adalah kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam Ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetikanya. Ordo ini terdiri dari famili Charimidae yang hanya ada 2 spesies dan Ordo Aves yang telah punah, yakni famili Prorushaicidae, Pachornidae, Idirotihidae, dan Amehinomyhidae. Contoh spesiesnya ada Ordo Chariformes ini, yaitu Carima cristata dan juga Burmeisteri. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelahnya. Yaitu ada Carima cristata dan juga Humesisteri. Kemudian yang ke-8 ada Ordo Casuariformes. Ordo Casuariformes adalah Ordo Aves dengan ciri-ciri bentuk berubah besar, tidak bisa terbang, terestrial kepada berbulu tipis. Bulu memiliki asterhide yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter. Tungkai memiliki 3 buah jari yang sternum. Tidak memiliki carina sterning. Contoh spesies Ordo Casuariformes ada gelambir ganda kasuari kendil. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ada gelambir ganda kasuari kendil. Baik, selanjutnya yang ke-9 ada Ordo Carariformes. Ordo ini adalah kelompok burung yang hidup di pantai serta memiliki buku kritik dengan pola kamuflase seperti hitam, abu-abu, coklat, atau putih. Taruh umumnya yang panjang dan runcing dengan bentuk bervariasi, tergantung jenis dan ke dalam invertebrata dalam lumpur atau pasir yang menjadi makanan. Sayap memiliki ujung meruncing dan merupakan penerbang yang kuat. Burung pantai memiliki keragaman dalam strategi pengasuhan anak dibandingkan ordo burung lainnya. Contoh spesiesnya Ordo Chariformes, yaitu burung sepatu jager, cerai Asia, camar, kepala hitam, dan darah. Kemudian yang ke-10 ada Ordo Cichoniformes. Kelompok burung ini umumnya hidup di rawa-rawa atau tepi perairan. Bulu bervariasi dan memiliki tekstur yang longgar. Paruh besar dan panjang. Mereka memiliki kaki panjang dengan 3 jari yang panjang, serta jari keempat tereduksi. Ordo Cichoniformes tidak memiliki sirip dan tidak dapat menghasilkan suara. Seringkali mereka berkomunikasi dengan suara dari paruh yang beradu. Cichoniformes kebanyakan berukuran besar dan cenderung menggunakan udara panas untuk melayang serta terbang, meluncur sehingga menghemat energi. Contoh spesies Ordo Cichoniformes ini yaitu burung caka abu, blekok sawah, bangau tongtong, dan flamingo. Baik, selanjutnya yang ke-11 ada Ordo Coliformes. Ordo Coliformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki kaki dengan tipe berseri 3 jari ke arah depan, 1 jari ke arah belakang, jari kaki ke-1 dan ke-4 bersifat reversibel. Memiliki ekor sangat panjang, pemakan serangga, insektivora, dan pemakan buah, frugivora. Contoh spesies Ordo Coliformes yaitu Cholia morchourus. Teman-teman bisa lihat gambarnya, Cholia morchourus.
Baik, selanjutnya yang ke-12 ada ordo Columbiformes. Ciri dari ordo ini adalah memiliki sayap panjang dan runcing. Beberapa spesies memiliki ker yang tampak pada paruh. Umumnya merupakan herbivore yang memakan biji, buah, dan tumbuhan. Spesies dari ordo ini merupakan burung monogami, serta kedua induk jantan dan betina melakukan perawatan anak bersama-sama. Sebagian besar merupakan monochromatik, di mana seksual dimorfisme jantan dan betina tidak terlalu tampak. Mereka mampu menghasilkan kormik, yaitu cairan yang dimuntahkan dari tembok dan diberikan untuk makanan anak burung. Contoh spesies ordo Columbiformes yaitu ada punai besar, walik putih, merpati batu, tekukur. Kemudian yang ke-13 ada ordo Coraciformes. Kelompok burung ini dicirikan dengan paruh yang panjang, kuat, dan leher serta kaki yang pendek. Mereka umumnya memiliki kaki tipe Schaldaciti dengan 3 jari kaki mengarah depan. Jari kaki ketiga dan keempat menyatu pada dasar pangkal jarinya. Meskipun pada burung raja udang salah satu jarinya tereduksi. Bulu umumnya berwarna cerah. Sarang seringkali ditemukan di lubang pohon. Membuat lubang sendiri atau di tepi sungai digali sendiri. Contoh spesiesnya adalah Acoedoactis yaitu raja udang, Chesiricza yaitu udang api, dan Lacedo pulchella yaitu cakak batu. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya, ada raja udang, udang api, dan cekakak batu. Baik, selanjutnya yang ke-14. Yang ke-14 ada ordo Cocoliformes. Ordo Cocoliformes ini adalah ordo dari kelas Aves yang memiliki ciri-ciri terdapat 2 buah jari kaki ke arah depan dan 2 buah jari kaki yang lain ke belakang. Jari bagian luar dapat dibalikkan ke arah depan. Kaki tidak cocok untuk mencengkram. Ekor panjang, ukuran paruh sedang. Sebagian besar kelompok familia ordo ini bersifat parasit, yakni burung betina menitipkan telur-telurnya di sarang burung yang lain. Contoh spesies ordo Cocoliformes yaitu kokok Sulawesi, wiwi lurik, dan kedasi ungu, dan bubut hantut. Baik, kemudian yang ke-15 ada ordo Falcioniformes. Ordo Falcioniformes adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rohang, memiliki pygotolus. Tulang sternum memiliki cairan sterni. Paruh pendek, melengkung, dan tepinya tajam. Kaki memiliki cakar yang tajam dan runcing untuk memangsa. Mampu terbang dengan cepat serta dapat melakukan manuver. Contoh spesies ordo Falcioniformes yaitu ada Michonirach fligillarius yaitu alap capung, Falcocethoides alap-alap layang, Falcoseverus alap-alap macan. Teman-teman bisa lihat gambarnya, alap-alap capung, alap-alap layang, alap-alap macan. Baik, selanjutnya apa peranan Aves dalam kehidupan manusia? Aves memiliki peranan dengan banyak keuntungan dalam manfaat bagi kehidupan manusia. Peranan Aves adalah sebagian berikut. Sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok, shawl tail chalk, dan pengisi bantal bulu ayam untuk membuat
kemonceng. Sebagian bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Kemudian predator alamiah memangsa ulat dan serangga. Sebagian hiburan, misalnya pada burung suaranya yang merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Kemudian ada telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Sarang walet dapat dibuat sop sarang burung. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.